Hai semua, welcome back to Physics Easy. Di video kali ini kita akan membahas dinamika rotasi bagian kedua tentang momen inersia. Ini adalah materi fisika kelas 11 semester 2. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Kalau dalam gerak lurus kita mengenal massa, tetapi kalau dalam gerak melingkar, massa itu dianalogikan dengan momen inersia. Semakin jauh posisi benda ke pusat rotasinya, maka semakin besar momen inersia benda tersebut. Momen inersia atau massa angular menentukan torsi yang dibutuhkan untuk memberikan percepatan angular pada benda. Besarnya momen inersia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu massa benda, letak sumbu putar, jarak ujung lengan ke sumbu putar benda, atau disebut juga dengan lengan momen. Secara matematis, momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat, di mana I momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat, M adalah massa partikel dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel dari sumbu pusat rotasi atau poros dalam satuan meter. Suatu benda dianggap terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang memiliki volume dan massa. Setiap partikel memiliki momen inersianya masing-masing. Nah, saat partikel berjumlah banyak dengan massa M1, M2, M3, dan seterusnya, dan jarak partikel ke sumbu rotasi yang berbeda, maka momen inersia adalah jumlah total dari momen inersia masing-masing partikel, atau dirumuskan dengan sigma I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat dan seterusnya, atau jumlah dari masing-masing momen inersia partikelnya. Untuk benda pejal atau benda tegar, momen inersianya tergantung bentuk benda dan letak porosnya. Untuk batang silinder, poros di pusat, I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Sementara batang silinder poros di ujung, I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Sementara pelat besi persegi panjang dengan poros di pusat, I sama dengan setengah M dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat. Sementara silinder berongga, I sama dengan setengah M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Untuk silinder pejal, I sama dengan setengah mr kuadrat. Sementara untuk silinder tipis berongga atau cincin, I sama dengan mr kuadrat. Bola pejal 2/5 mr kuadrat dan bola tipis berongga 2/3 mr kuadrat. Untuk beberapa soal yang paling sering keluar bentuk bendanya itu berupa batang silinder, silinder pejal, bola pejal, atau cincin tipis. Itu yang harus kalian utamakan untuk dihafal ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah benda berotasi dengan jari-jari 0,2 meter mengelilingi sumbu. Jika massa benda tersebut 3 kg, berapakah momen inersianya? Nah, jadi di sini kita bisa melihat jari-jarinya 0,2, yaitu R 0,2. Nah, sumbu putarnya berarti di tengahnya ya. Kemudian massanya 3 kg, M sama dengan 3 kg. Nah, kita mencari momen inersia. Untuk soal ini, momen inersia yang kita gunakan persamaannya adalah persamaan umumnya, yaitu I sama dengan mr pangkat 2. M-nya kita masukkan 3 kg, R-nya kita masukkan 0,2 pangkat 2. Nah, 0,2 pangkat 2 ini sama dengan 0,04. 3 dikali 0,04 sama dengan 0,12 dalam satuan kilogram meter kuadrat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Susunan 3 buah massa titik seperti gambar. Di sini ada M1, M2, dan M3. Jika masing-masing nilainya 1, 2, dan 3 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar pada poros P. Jadi P ini adalah porosnya ya. Untuk benda lain atau partikel lain akan
fokus ke poros ini, perhitungan dari lengan masanya atau lengan momen. Oke, kita masukkan aja karena lebih dari satu partikel, maka momen inersia di titik P itu sama dengan momen inersia partikel 1 ditambah partikel 2 dan ditambah partikel ketiga. Momen inersia partikel 1 di sini karena tepat berada di poros itu sama dengan 0 ya. Untuk partikel kedua kita masukkan M2 dikali R2 pangkat 2. Sementara I3 itu sama dengan M3 dikali R3 pangkat 2. Nah, langsung aja kita tulis. Untuk momen inersia partikel 1 0 karena tepat di poros. Jadi lengan momennya itu sama dengan 0. Kemudian untuk massa benda kedua itu masukin aja nilainya 2 kg dikali jarak benda kedua ke titik P itu 1 meter. Dilihat dari gambar ya. Jadi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah massa benda ketiga itu 3 kg dikali jarak M3 ke poros P itu sama dengan 2, yaitu 1 ditambah 1. Jadi 2 pangkat 2. Kita jumlahin saja. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 2 itu sama dengan 14 satuan momen inersia kilogram meter kuadrat. Jadi jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 3, sebuah bola pejal memiliki massa 2 kg berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 30 cm, hitunglah momen inersia bola pejal. Nah, bola pejal, momen inersianya masih ingat kan? Bola pejal itu momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Massanya 2 kg, diameter atau D-nya 30 cm. Nah, karena ini diameter, sementara dia berputar melalui tengahnya, maka kita harus cari nilai jari-jarinya. Kita tulis dulu rumusnya, I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian diameter ini kita ubah ke dalam jari-jari, di mana jari-jari R itu sama dengan setengah dari diameternya. Jadi diameternya 30 cm, berarti setengah kali 30 itu sama dengan 15 cm. Nah, sentimeternya ini kita ubah ke dalam satuan meter dibagi 100, yaitu 15 kali 10 pangkat minus 2. Besaran yang sudah diketahui langsung aja dimasukin ke dalam persamaan bola pejal, yaitu 2/5 dikali 2 kg dikali 15 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 lagi. Nah, 2 kali 2 ini kan 4, berarti 4/5 dikalikan dengan 15 pangkat 2 itu sama dengan 225. Kemudian 10 pangkat minus 2 dikuadratkan itu berarti 10 pangkat minus 2 dikali 2, yaitu 10 pangkat minus 4. 225 bisa dibagi 5, yaitu 45. 45 dikali 4 itu sama dengan 180. 180 dikali 10 pangkat minus 4 itu jawabannya ya. Nah, ini belum, kalau misalnya kita masih mau pengen dibuat ke dalam bentuk desimal, maka 180 dikalikan 0,0001, yaitu 0,018 satuannya kilogram meter persegi. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Tongkat penyambung tidak bermassa dengan panjang 4 meter menghubungkan dua bola seperti gambar. Momen inersia sistem jika diputar terhadap titik P atau sumbu P adalah sumbu P sebagai poros, sebagai acuannya, kemudian panjang tongkatnya kan 4 meter. Jadi sisanya jarak B ke poros itu 3 meter. Karena di sini ada dua benda, maka momen inersia di titik P adalah momen inersia dari benda A ditambah momen inersia dari benda B. Kita langsung jabarkan aja persamaannya. IA itu sama dengan MA kali RA kuadrat ditambah IB itu sama dengan MB dikali RB pangkat 2. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. MA-nya 2 kg, jarak A ke P itu 1 meter, jadi 1 pangkat 2. Ditambah
benda B 1 kg, jarak B ke poros P itu 3 meter, jadi 3 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 2, 2. Ditambah 3 pangkat 2 itu 9 dikali 1, 9. 2 tambah 9 sama dengan 11 dalam satuan kilogram meter persegi. Jawabannya adalah E. Berikut saya sajikan 2 soal latihan yang bisa kalian coba, dan kalau sudah ketemu jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nantikan video part 3 berikutnya dari materi yang sama tentang dinamika rotasi. Sampai di sini video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.